nggak miskin, habis semua-muanya. Dipersaudarakan dengan orang terkaya di Madinah, Sa'ad bin Robi radhiyallahu anhu. Ditawarin setengah hartanya. Ya. Cuma dia tunjukkan aku pasar. Dan dalam waktu 3 bulan menjadi orang terkaya kedua di Madinah. 3 bulan. Ya. Emang udah punya cara sikap terhadap uang tuh udah kayak gitu. Sampai suatu ketika beliau pernah ada panen kurma busuk, satu negeri kurmanya busuk semua, diborong oleh beliau. Habis senang uangnya ya. Uangnya habis, beliau senang, alhamdulillah. Karena beliau pernah dikasih tahu, kamu hisapnya tuh paling lama. Karena saking kayanya. Ya. Tapi setelah akhirnya sampai ke rumahnya, kediamannya, nggak lama ada yang ngetok pintunya. Dibukain, ternyata adalah utusan dari suatu negeri. Menyampaikan, di negeri kami kena wabah penyakit. Kata tabib di negeri kami, obatnya cuma kurma busuk. Dan kami mencari kemana sudah kau borong kurma busuk tersebut. Izinkan kami membayar 10 kali lipat dari yang kau keluarkan. Gagal maning tuh pengen jatuh miskin. Ya. Emang ada orang yang diuji kayak gitu? Nggak bisa. Emang harus jadi kaya aja terus. Mau pakai Zubair bin Awam meninggalkan. Ini beliau unik juga cara bisnisnya, tapi nggak tahu nanti kita cukup atau enggak ya. Karena peninggalannya 11 rumah di 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, 1 rumah di Kufah, 1 rumah di Mesir. Dan ada tanah di sebelah barat dayanya Madinah. Ya. Punya anak saya agak lupa, punya sekitar 17 atau 19 anak. Ya. Dan semuanya masing-masing kebagian sekitar miliaran ya. Karena ketika diuangkan sisanya itu sekitar 3,5 triliun. Ya. Zubair bin Awam. Padahal uniknya beliau itu meninggal itu ninggalin utang. Tapi bukan karena beliau hidupnya nggak benar, enggak. Tapi di zaman itu beliau punya peranan seperti ibarat kayak jadi bank. Ya. Jadi orang nitip uang ke dia, tapi beliau selalu bilang kayak gini, akadnya jangan nitip, nggak mau kalau nitip. Karena kalau nitip ya 1 juta, kita nggak punya hak apa-ngapain uang itu. Kalau nitip. Maka beliau tolong akadnya saya hutang. Kalau saya, Bu, saya pinjam uang 1 juta. Setelah ibu kasih, Bu, apa-apain nggak? Jadiin modal usaha, belikan barang, boleh kan? Kalau hutang. Makanya beliau hutang. Sekian banyak orang, karena orang rebutan, percaya kepada dirinya, itu diberikan. Silakan. Ya. Dan akhirnya ketika wafat, aset yang cukup setelah itu dijual, membayar itu semua, dan masih ada sisa tadi. 3,5. Ya. Begitu, insya Allah. Ya. Jadi, yuk ini bismillah. Kita bicara tentang bagaimana cara jadi kaya. Bismillah, yuk tetap akan kita bahas. Ayo silakan. Ya, bagaimana cara Abdurrahman bin Auf berbisnis? Ayo, ada bahasannya. Ya, tapi sekali lagi ya, izin ya. Yuk kita masih bisa memandang dulu. Ibarat ginilah, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu, nanti Allah jadikan kaya. Sama ya, kalau pengen dapat jodoh yang baik juga ya, jangan tunggu datang imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadilah soleha dulu, nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Bicara pengen dikejar-kejar sama duit, beneran. Jadi orang yang layak untuk jadi seperti itu dulu, dunia datang ngejar demi Allah. Ya. Dan pertanyaannya itu yang kita tidak siap. Kita lihat, kenapa orang-orang Cina izin? Mereka kadang izin ya, ada yang belum muslim. Ya. Tapi kenapa tetap bisa kaya? Selain karena itu memang cuman dunia, nanti ada bahas di beberapa hadis. Tapi karena memang mereka sudah punya cara bersikap terhadap uang, yang kalau memang itu sudah dikuasain, didisiplinkan, bismillah, duit yang ngejar-ngejar. Kitanya yang kalau misalkan belum punya sikap gimana cara bersikap terhadap uangnya itu, punten mau kayak gimana juga. Ya, habis lagi. Ya. Ya udah, istilah ya. Kita coba mulai dari beberapa ya. Yang pertama, kadang salah satu rumusnya itu sederhana, ya. Yaitu asli itu mereka itu ingin menjadi kaya, bukan ingin kelihatan kaya. Beda tidak? Ulangi ya. Ingin jadi kaya, bukan ingin kelihatan kaya. Kalau ingin kelihatan kaya gampang. Yang cuma UMR misalkan, atau bahkan ada yang di bawahnya, tapi tiap beres kerja nongkrongnya jangan lupa di Starbucks. Ya. Kelihatan kaya tuh demi Allah. 1 bungkus kopinya tapi seharga 3 bungkus nasi padang. Ya.
Apa dia sukses? Sukses kelihatan kaya. Ya. Apakah kaya asli? Oh, enggak juga. Ya. Handphone ganti harus yang terbaru. Tiap kali ada handphone keluar, bela-belain nyicil 2 tahun. Ya. Belum lagi efek ribanya. Aduh, Masya Allah. Ya. Sukses kelihatan kaya? Sukses. Ya. Tapi untuk jadi kaya ya ada urusan. Tapi kadang beberapa pengusaha seperti itu ketika izinnya di Bogor ada daerah namanya Lawang Seketeng. Itu isinya pengusaha-pengusaha luar biasa. Bapaknya datang ke toko, celana pendek, sendal jepit, nyaris bolong, nyaris tipisnya. Ya. Dan kadang bawa nasi dari rumah, lauknya beli di warteg sebelah ke toko. Ya. Tapi anaknya ada yang kuliah di Jerman, di London. Ya. Jadi, kok nggak nikmatin sih hartanya? Ya kata saya enak gini. Daripada kelihatan kaya, di rumah stres sendiri, mikirin utang, mikirin cicilan. Dan kayak gini saya orang mau bilang saya kemana-mana sendal jepit apa segala macam, saya tiap cek rekening aman nyaman, gitu banyak, ya. Dan udah salah di situ, ya. Itu Masya Allah, ya. Jadi kita akan bahas rasionya. Izin, ingin mengutipkan kita ke Abdurrahman dulu, izin. Tadi Bu ya udah, ya. Ini beberapa ya, ini dirangkumkan, ya. Ini dari cara beliau saja. Selain tentu tadi nomor satunya jelas. Mereka tuh kalau para sahabat tuh bicaranya yang paling dikejar bukan nominal, tapi adalah apa yang Allah suka, ridhonya Allah, berkahnya Allah. Karena insya Allah mungkin ini tips-tips bisnis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini mungkin akan pernah bunda-bunda temui di buku tentang keuangan dari tokoh-tokoh misalkan siapa, Robert Kiyosaki, Anthony Robbins, atau buku-buku yang kayak motivasi-motivasi ala Amerika gitu-gitu ya, akan pernah kita temui. Tapi yang jadi perbedaannya tadi ya, mereka yang ngejarnya yang Allah suka, bukan yang sekedar nominal aja banyak. Yang pertama, bismillah. Beliau memang lebih memilih yang keuntungannya kecil tapi banyak volumenya. Ya. Beliau, walaupun nanti ternyata cara berbisnis, cara Zubair berbisnis ada lagi perbedaannya. Tapi ini dari yang paling kaya dulu aja ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya. Dulu lebih pilih, gak apa-apa margin kecil, yang penting tetap ada untungnya, tapi ya udah terus berkesinambungan. Ya. Karena sekali lagi dari awal juga yang dikejar, pengen jadi manfaat buat orang nih. Ya. Misalkan jualan kaos kaki, pengen ngebantu para akhwat menutup auratnya dengan sempurna. Nah udah gitu. Untung gimana? Kalau udah bicara keberkahan, bulan digaji, lari-larian di taman kayak film India. Bibi mau tidur di lantai berapa malam ini? Villanya gede. Ya. Coba yang punyanya, ya. Belum tentu datang setahun sekali. Harus mikirin maintenance, itu dikira maintenance kolam renang segitu gede, murah kali. Tiap bulan mesti gaji si Mamang sama si Bibi. Pengen diaku nggak bisa, takut ketahuan KPK. Ya. Dan yang paling repot dihisap, ya. Repot ya. Pengennya jadi manfaat ya. Dan kita tahu ya, sebab kalau mereka kejujuran mah udah nggak usah ditanya ya. Ketika ditanya, ini barang, yang ini berapa, oh, ini segini. Kenapa yang ini murah? Oh iya kan setengahnya udah nyaris basi. Jujur. Ya, nggak apa-apa bilang. Saya pengen yang agak murah segini, ada yang ini. Kenapa yang ini lebih murah? Oh yang ini asam soalnya rasanya. Jujur silakan. Ya. Punten ya, kami ngalamin sendiri soalnya. Pilihin dong ayamnya yang bagus, begitu nyampe rumah. Ayamnya ternyata ada yang udah bau. Dia demi untung sekedar beda 5.000, 10.000, tapi kita nggak akan pernah balik lagi, gimana coba? Ya, cukup satu kali kesalahan loh buat bikin orang nggak mau balik lagi. Dan kadang orang itu cuma dapat untungnya beberapa ribu doang. Ya, Insya Allah. Yang kedua, beliau lebih memilih cash, nggak ada ngutang-ngutangin dia. Beneran, nggak ada ngutang-ngutangin. Nggak dikreditin, nggak diapain. Ya. Bukan berarti membayar dengan cara cicilan itu diharamkan dalam Islam. Boleh, ada ya. Iya. Insya Allah. Boleh ya, boleh. Nyicil itu boleh dalam Islam. Ya. Nyicil itu boleh dalam Islam. Tapi beliau lebih utamakan yang cash. Dan jangan tanya tentang sedekahnya,
Abdurrahman bin Auf. Kita kan kadang gampangin ya. Ya selisih 10.000 aja atau apa. Beliau tanya balik, kamu niatnya mau apa? Jual beli, mau bisnis, atau mau utang, atau mau pinjam duit, atau apa? Bicara utang, sepertiga kota Madinah pernah dihutangi oleh, mohon maaf, pernah hutang ke Abdurrahman bin Auf. Sepertiga yang lainnya pernah disedekahi oleh Abdurrahman bin Auf. Coba, nyaris satu kota atau pernah ngerasain duitnya Abdurrahman. Tapi silakan, akadnya mau apa nih? Dari awal mau datangnya utang, beneran utang ya, silakan. Tapi harus dibayar berarti. Kadang kan kita mah karena takut nggak dikasih, bilangnya utang. Anda boleh pinjem deh, gopay dulu, ya. Padahal kita tahu, dia mah kaya inilah, nggak akan dibayar lagi, dia mah tetap kaya. Iya, ada yang mikir kayak gitu. Tapi kalau utang, beneran kira-kira nggak sanggup bayar, mendingan minta, jeblakin sama beliau. Jangan cuma sekedar, iya saya mah nggak akan jatuh miskin menurut oleh beliaunya. Tapi kalau misalkan dari awal akadnya tidak jelas, nah mungkin ya. Jual beli, bisnis, sedekah, utang, yuk, jujur-jujuran. Ya. Yang ketiga, integritas lebih penting daripada uang. Ya. Itu dia tadi ya. Ya kadang ada orang yang katanya namanya, yang penting mah saya mah nama baik ya. Nama baik Den, nah kayak gitu ya. Ternyata demi keuntungan sebagian, akhirnya integritasnya hilang. Seperti yang tadi ya. Iya nih dapat untung nih, yes, jual kurma setengah busuk, akhirnya kejual dengan harga kurma yang masih utuh. Dapat keuntungan, iyalah harga kurma busuk kan harusnya lebih rendah. Tapi dia jual dengan harga kurma yang sehat. Tapi rusak integritas, dijamin gak akan balik lagi. Ya itu nyambung sama yang tadi. Yang selanjutnya, beliau juga memang punya strategi melihat pasar yang luar biasa ya. Terkait memilih atau mencari apa yang sekiranya orang butuhkan. Ya. Ada yang luar biasa ya. Kita bertanya dulu ya. Pandemi kemarin musibah bukan? Musibah. Sepakat ya. Masalah bukan? Nah, kadang yang bahaya itu bukan masalahnya. Tapi cara kita menyikapi masalah. Kawannya ayah saya sebelum manusia. Dulu kamera tuh pakai klise film ya. Sekarang siapa yang pakai? Sekarang semua kamera udah ada, handphone udah ada kameranya. Maka mau nggak mau yang itu tutup, lalu besoknya PSBB, lockdown, bertambah-tambah itu masalah. Tapi punya keyakinan yang baik, orang tambah banyak masalah, masa nggak tambah kebutuhan? Maka beliau menjadi pengusaha masker dan hand sanitizer pertama di Kota Bogor. Nggak nyampe setahun, sisa bangkrutnya sisa 100 juta, nggak nyampe setahun jadi 800 juta. Ya. Coba kalau nggak ada masalah pandemi waktu itu. Jadi kadang kita ngerasa, kalau udah ada masalah, ingat kita tuh nggak pernah disuruh nentuin takdir ya. Allah tuh cuma nyuruh kita ikhtiar. Ya. Bunda Maryam lagi mules hamil gede bersandar di pohon kurma. Surat Maryam di ayat 20-an. Wahuzzi kata Allah yang goyangin. Sok bayangin pohon korma, pernah ngeliat pohon korma yang segitu gedenya? Emangnya bisa jatuh buahnya dengan cara digoyang-goyangin doang pohonnya? Gak bisa. Mau berbadan kekar kayak gimana juga gak bisa. Ini gimana ceritanya wanita hamil lagi mules-mulesnya, goyang-goyangin pohon korma, jatuh tuh kurmanya. Kata guru tafsir saya, beliau nyebut ini ayat tentang tawakal. Allah tuh gak nyuruh kita nentuin takdir, yang penting kamu gerak, Allah yang ngurus sisanya. Ya, selesai. Ya. Yang selanjutnya, beliau mengingatkan bekerja itu untuk mendapat keberkahan. Izin ya. Pertama, kita jualan harga berapa ini buah? 10.000. Mahal amat katanya. Ya. Akhirnya ditawar sampai bikin orang yang jualannya misalkan kesel. Ya udah dah, kasih dah. Tapi ngegerutu sampai naudzubillah sampai ada yang mengundang. Tapi kadang harga 10.000 ya, atau misalkan 8.000, nih uangnya 10.000. Mas maaf ini kembaliannya 2.000. Nggak usah, udah bawa aja. Dapat doa nggak dari yang jualannya? Itu yang bisa lebih mahal. Ya. Semoga anak-anaknya pada sehat, berkah semua usahanya. Kita nyenengin hati orang dengan kadang agak selisih, keuntungan berkurang 1.000, 2.000, 10.000, 500.000 atau berapapun, tergantung standar masing-masing. Tapi kalau udahannya dapat dan kalau dia ternyata doanya
ijabah oleh Allah, wah itu berkah yang lebih mahal. Ya. Selanjutnya, beliau juga khusus untuk beliau ya, beliau lebih memilih untuk menjual barang yang berkualitas karena yang lebih dipentingin tadi kepuasan pelanggan. Ya. Jadi kalau jual nyari barang-barang yang terbaik itu orang kalau udah apa-apa nyari barang terbaik, orang pasti nyarinya ke beliau, cari Abdurrahman bin Auf. Iya ada pilihan yang kualitas mana yang kurang baik, tapi orang udah terekam dalam jejak ingatan mereka semua. Pokoknya kalau pengen cari barang terbaik, carinya ke Abdurrahman. Ya. Sampai bisa ngebikin mindset di pasar tuh sampai seperti itu. Ya. Ini insya Allah kalau orang yang sering baca buku tentang keuangan bisa jadi udah pada sering apal tentang cara ini. Tapi balik lagi dari awal diingatkan, Masya Allah ya, yang mudah-mudahan bisnis apa yang baik, bukan yang paling banyak keuntungannya, tapi yang bisa membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya, jadi nanti yang akhirnya pada punya usahanya udah pada maju, itu nikmat atau ujian? Nikmat atau ujian? Ujian. Semuanya masih berupa ujian. Contoh, ibu pada punya suami nggak bu? Jangan pura-pura nggak punya suami ya bu ya. Ibu punya suami ibu? Ya. Bu, misalkan di WA sama suaminya, Bu. Di WA, is istri, ya. Boleh dong, suami manggil istrinya is ya. Ada apa suami? Jangan yang lain dulu, Bu. Ya. Begini uang belanja papa naikkan ya. 100 juta. Nah, tunggu dulu. 100 jutanya itu per minggu mah. Lihat luar biasa ya. Menyenangkan ibu-ibu tuh tinggal dikasih khayalan mereka pun udah bahagia Pak ya. Makanya suka dengan drama ya. Karena hanya di drama aja ada mafia bisa glowing. Namanya Vincenzo ya. Ya. Insya Allah. Seperti itu ya. Bu, uang belanja naik nikmat bukan? Baru tadi dites. Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Tambah banyak sedekahnya, zakatnya. Coba, ada orang pengen maksiat, gak punya duit, bisa gak jadi maksiat. Uang tambah banyak, tapi masih malah tambah jauh dari Allah. Nikmatnya belah mana? Ya. Jadi seperti itu ya. Takarannya selalu seperti itu ya. Mana yang buat Allah suka, mana yang buat kita tambah disayang Allah. Bismillah, itu yang lebih kita kejar, ya, karena lebih langgeng, lebih berkesinambungan dan yang tadi, ya, aslinya mah tadi kita sudah bahas agak panjang lebar bagaimana menyikapi kelaparan, menyikapi nggak masalah, ya, yang lebih dikejar adalah keberkahan di sisi Allah, ya. Saya mau izin lanjutkan dulu kepada gurunda kita Ustazah Yunda, tafadhol.